Sin. Anes. Nggih, halo. Mas Yoga rapat, Mas Yoga. Ya, Mas Yoga rapat. Ya. Saya tinggal sekedap, tinggal lagi nggih, Bu nggih. Monggo silahkan. Ya, nah, saya tinggal dulu. Nah, oleh konsumsi Mas Yoga. Rapat. Nah. Oh, sudah di ruang mana ini? Oh, sudah ternyata. Oh, sudah. Oh, sudah sampai. Oh, sudah. Ternyata saya ditinggal. Sudah saya tinggal nggih. Yang Pak Anes telat ini Pak Anes. Iya, saya mau masuk ini dulu, mau tak tinggal. Ya. Siap. Baru nasi Padang ini. Wah, iki nasi Padang. Nasi Padang. Gimana Mbak Chandra, jadi badminton enggak ini? Harusnya hari ini jadwalnya ini. Jadwalnya hari ini. Sudah beli raket ini. Oh ya, harusnya jadwalnya hari ini setiap hari Selasa habis zuhur. Nah, ning yo kuwi mau Zoom pasan. Pengacara. Nek pas apa? Pas ora ono Zoom, Selasa jam 12 neng Gor Panggung Harjo. Karo Mas Alfian barang kuwi, Ya, oke. Siap. Aku udah diajar loh, Mbak. Canyaran iki badminton. Pelajaran kok. Kita sudah belajar. Nek ro resti bengi mesti aku ora iso. Kono kalong. Ini bengi nyinaoni anake. Nek kae saya sregep kae, badminton terus. Halo. Ya. Halo. Masuk nggak suaraku, Bu? Masuk. Berarti headsetku. Suaraku masuk toh? Masuk. Suaraku masuk. Ya kan headsetnya kan mau. Biasanya ra kena. Ra kena. Bu, tugasku sik urung apa ya? Tugasku sik durung apa ya? Tugasmu wis to. Wis ketoke. Wis ketoke. Wis kabeh ra ya aman. Halo Pak Yuda. Kuwi nganu. Lagi rapat. Kak Miko. Rapat. Kak Miko lagi rapat. Sin, tak co-host ya Sin. Sinyalku elek banget angine ra iso buka WhatsApp web iki. Neng dina sekolahan toh? Halo. Iki lho ning mburi ya. Bakul jangan ya. Malah bakul jangan lho. Ini video aksi nyatane lagi beberapa saya tak koreksi sama bengi iki. Wis dikoreksi, aku saanane lho, Bu. Nah, iya saanane. Seadanya saja. Aku buka kan Bu, aku buka LMS kok ada kayak tugas 2 titik berapa tapi daftar hadir kayak gitu. Tak buka kok nggak ada apa-apa, nggak bisa dikirim juga. Tapi saya ini mau buka 2 titik piro? 2 titik piro? 2 titik berapa ya? 2 titik 1 tuh ya. Jadi kayak panggilan lho, kayak panggilan ke daftar hadir pas catat buka terus pas ketik
Ora. Nek sik tatap muka kuwi aku sik Ya kan nganu. ngono-ngono kuwi. Aku Hmm. apa iki Nek pikiran nganu iki toh? apa ngono kuwi. Aku tak enggak Ora. ada. Enggak. Tatap muka ki aku kok sik biji. Heeh. Oh, eh, Tatap muka ki aku sik biji. Terus apa? Hmm, anu video kae toh. Kae ya wis sik 2.1 kae. Bu aku kok maca tugase ono RTL barang iki berarti kon gawe studi kasus ngono gak sih, Sok? Heeh, RTL kuwi dadi koyo nanti kan yang sesuk sing dina apa ya saiki dina apa? Sik dina Kemis kuwi kan menggerakkan komunitas, toh. Menggerakkan komunitas kan tugasnya ono loro menggerakkan komunitas piye telu apa ya? Sik pertama iki koyo kae lho apa pemetaan aset maksud berkembang apa wis terlaksana apa anune apa jenenge kuwi kombele terus mengko gawe koyo project based learning. Project based learning. Rencana project based learning. Nah, project based learning kuwi mengko Tapi itu nggak salah. terus di RTL iki maksudnya cara dene saka project based learning kuwi di imbaske neng nggone komunitas belajar ngono lho. Dadi video tentang apa sosialisasi Menyampaikan RTL kuwi mau, RTL kuwi mau, project based learning kuwi mau. Wis sesuk neng nganu modul 3 bariki. Bariki rampung, bar aksi nyata rampung kan sesuk iki asinkronus. Asinkronus iki mempelajari kuwi karo ana tugas. Mempelajari kuwi, gawe project based learning, terus bar kuwi rencana tindak lanjut RTL. Bar RTL, terus bar terus RTL kuwi mengko bukti karya. Bukti karya ki iso berupa modul ajar, iso berupa video pembelajaran, iso berupa bahan ajar. Nah, kuwi engko kan tak koreksi sithik. Sesuk engko terakhir kuwi bukti karya. Nek wis ACC aku lagi diupload neng PMM. Terus linke di sematke neng LMS. oh Allah. Perjalanan kita berapa lama ini, Mbak? Perjalanan kita berapa lama? Apa nih? Perjalanannya sih berapa lama? Masih sampai tanggal 28 November. Ya. Oh, tapi kok akeh anu kok nek Zoom nek Zoom mengkari ping piro ya nek Zoom ki mengkari berapa kali kok nek Zoom iki. Besok seminggu iki 2 kali, seminggu iki 3 kali. Terus mengkari 1 2 3 4 5 kali lagi. Ini cuma baru berlima. Ini nanti kita refleksi aksi nyata kemarin loh. Yang sudah dibuat. Dan sebenarnya sih kan hari ini ki hanya refleksi kok. Mulai materi modul 3-nya besok. Iki nek arep tak mulai lagu iki ya. Tak elengke ning grup. 2JP berapa lama Bu nanti? 1,5 jam. 1,5 jam. Sampai 2:30. Pak Yoga melamun sama Pak Yoga. Pak Yoga itu loh kok melamun. Rapat deh. Berapa?
apa emang dapur ini kafe Aku ki nek tatap maya ki nganu. Kendalane iki lho. Ya kadang kan kene angine gede. Mendung ngono kae sinyalku kabur kanginan nih. Iki internetnya lagi error Pak juga sekolahan ki aku rumah sampean tethering enggak? Apa? Aku nek neng omah aku lah neng sekolahan iki mah ora stabil e. Ora stabil internetku ki nek neng sekolahan ki. Neng omah stabil sih, tapi yo kuwi lho nek pas ono mendung angin ngono ki kabur kanginan. Ya apa laptopku lelete ra jamak-jam. Lim. Nah, wis anyar to Sin. biasanya lah Iyalah. Nyari wong. Wingi piye sih bawa tatap muka. Iya. Jane sekelas piro sing mangkat wingi? Padha dhewe, Mbak. Padha. Ya gene oke. Rolas to menit iki. Iki Oke. Iki arep tak mulai tapi iki mengko refleksi je nek mek wong cah sakmen iki apa orang segini masuk le arep refleksi satu-satu Iki we Kak Anes rapat lo Kak Yoga. refleksinya satu-satu. Enggak ngisi apa ngisi bang neng Google Doc iki lho. Ngisi neng Google Doc. Refleksi Borton. Oh Kak Tanta sudah masuk. makanya ada besar diem Oh. Jatmika Yoga. Iki dijak esuk dijak badminton Kak Miko kuwi, Sin. Gas. kamu teman Gas. pesan SR Yo. Aku Gas. modal awak tok. Nanti Iki sakjane saiki ya le badminton tapi ra iso. Sik wingi iki mek aku, Wati, Mbak Sapta, Anu Kolili. aku pirang sasi aku ora melu badminton. Oh, suwi ya. Soale kadang Zoom-e ning dina Selasa. Kuwi pemain kuwi Miko kuwi. Atau Mik pemain atlet Badminton iso, basket iso, volley iso. nah Sing ra iso apa Pak Miko? Sing ra iso napa Pak Miko? Pak Miko gek rapat. Batine guyang-guyu wae ngopo Pak Miko? ini sik mimpin rapat Kak Anes. Lamah gayeng. buat bisa debat panas buat tidak debat Oh, kuwi kami kok dijak debat, Pak. Sudah punya saya Lah, Pak Anes baru menggebu-gebu. soalnya panas menggebu-gebu
nanti Bapak nanti programnya sudah dibuat dan menambah atau mengurangi. Sing ra iso masak Mbak Sila. Kira iso masak, penting garwane iso masak. Itu Pak. Nek piyai kakung iki retine wis cuma wis di meja makan kok. Betul. Aku ae mendino sik masak warung kok. Aku ada. Kadang warung wetan omah, kadang kulon omah. Oke, kita berberapa ini? Udah nggak bisa masuk Pak ya? Pak Agus masih OTW. Baterai habis. Cek. Selanjutnya untuk rundown acara. Wes. Itu aja Pak Yuda. Mic-nya kok nyalakan terus wae ngrungokke rapate Pak Anes wae. 2 JPL ya. 2 JPL ngrungokke rapate Kak Anes. Sampai tenan kok, sampai. Iki Pak Topek iso lali lho iki. Telepon. Telepon, Mbak. Telepon. Atau telepon lali. Pak. Selanjutnya pukul Solusi koperasi paling. Sing nang omah ya, sing nang omah, sing nang sekolahan iki ya. laporannya lapor panitia disiapkan Pak. Besar sudah bergabung. Udah lebih dari separuh nggih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada pertemuan kita kali ini kita sebenarnya santai saja nggih, karena di pertemuan kita kali ini kita akan merefleksi, kita refleksi tentang aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Jadi tentang video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin, video dan modul ajar nggih. Kemudian kesepakatan bersama nggih, ini setiap pertemuan sudah saya sampaikan dan kakak-kakak sudah hafal. Nah, kemudian tujuan sesi kita pada hari ini nanti ada dua apa nih, refleksi nggih. Yang pertama nanti refleksi dengan framework Borton. Kemudian nanti yang kedua umpan balik berpasangan nggih. Nanti umpan balik berpasangan tentang video yang sudah kakak buat gitu nggih. Nanti berpasangan dalam breakout room, kemudian nanti kakak-kakak bisa saling mengomentari video yang sudah kakak-kakak buat gitu ya. Nah, di sini di framework Borton itu seperti yang sudah kakak pelajari bahwa untuk refleksi itu ada apa, what, so what, dan know what. Saya yakin kalau yang sudah mengumpulkan refleksi sudah menuliskan ya, sudah melakukan refleksi setelah aksi nyata yang sudah dilakukan. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu nanti kakak-kakak akan melakukan refleksi dengan Borton. Kelihatan ya Kak, nanti untuk linknya ada link Google Doc. Nanti kakak-kakak bisa akses di kolom chat. Ya, saya kopikan dulu di kolom chat. Kakak-kakak untuk Google Doc-nya nanti kakak-kakak bisa silakan mengisi di
namanya masing-masing nanti untuk refleksi 3W gitu nggih, di refleksi 3W what, so what, nanti silakan kakak bisa menuliskan refleksi setelah kakak-kakak membuat aksi nyata. Kira-kira ada kesulitan nggak kemarin kakak-kakak untuk aksi nyatanya? Karena sebenarnya aksi nyata itu adalah, nah sudah ada di kolom chat ya Kak untuk Google Doc-nya. Google Doc-nya sudah ada di kolom chat. Nanti silahkan bisa kakak-kakak buka, kemudian kakak-kakak bisa tuliskan refleksi di namanya masing-masing. Refleksi Borten gawe what, so what, no what. Nanti silahkan kakak bisa menuliskannya. Oh iya, Kak Alfian, mungkin linknya bisa kakak kirim ke WhatsApp ya bagi yang belum masuk mungkin karena nih WhatsApp web saya tidak bisa dibuka, dikasih di grup. Monggo silahkan bisa berkomentar. Oke Kak Taufik udah masuk ya. Bisa lihat di chat ya untuk Google Doc-nya untuk mengisi refleksinya. Ada. Deh, Ada. ya. Sampai Gimana Kak Sinta? Bisa kan ya dibuka ya Google Doc-nya ya?
Kak Alfian, Kak Alfian, link Google Doc-nya di share di grup WA ya, biar apa yang telat masuk bisa ngakses. Soalnya saya nggak bisa buka saya nggak bisa buka WhatsApp web. Apa itu Mbak? Tugas Mbak? Iya Pak, iya refleksi itu, isi refleksi tentang pembuatan aksi nyatanya. Neng anu Mas? Neng chat. Mas Alfian. Kolom chat ada di kolom chat. Ada Mbak? Ada di kolom. Ada Link di kolom. Ketok ora Pak? Ada Pak di kolom chat. Ada toh. Ada. Kalau nggak ada di WhatsApp Pak, di grup. Sini itu lagi ada drum-band ya, jadi berisik banget nek dinyalain. Nah, Itu yang refleksi itu yang dari video kita kemarin itu Kak Chandra. dari kakak-kakak melakukan aksi nyata itu loh. Dari aksi nyata yang kemarin kakak buat itu direfleksikan gitu.
framework buatan. Sudah buat aksi nyata toh? Pak Topik? Belum. Aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya kan video pembelajaran. Toh setelah kemarin dapat materi tentang pembelajaran efektif, terus asesmen otentik. Nah, kan terus diperbaiki videonya buat videonya gitu. Kayak sing kemarin di-share di grup itu panduannya. Paling lambat kapan? Kemarin. Terus gimana? Nek urung gawe. Yo kayak gawe. Oke. Jadi intinya buat video ngajar sama karo modul gitu ajal. Itu harus saya yang direkam. Lah iya, mosok ya siapa? Kalau yang direkam orang lain gimana? Lah ya terus yang dinilai siapa? Mbak Sinta. Kasih paham Mbak Sinta. Yang buyut ya si rangkung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Sinta kasih paham Mbak Sinta. Sampun Pak Agus. Mas telat, laptopku udah tak kesukaan update. Nganggo HP Mbak iki. Editan boleh itu Mbak. Jadi kan itu kan dari pembukaan, inti, penutup, terus umpan balik dan refleksi, terus ada testimoni siswa. Nah, itu bagian-bagian videonya itu. Monggo silakan yang penting siswanya iya. Siswanya direkam. Terus ditemplate. Terus digabungkan. Template apa direkam? Direkam kan terus misalnya beda waktu pengambilannya kan bisa terus diedit digabungkan dengan video pembelajarannya toh. Saiki dino. Kasih paham Mbak Sinta? Besok ya. Aku besok ngajar kelas Senin, Selasa. Ini pokok Mbak Chandra. Besok kelas 1. Itu Kak Agus ada di kolom chat, itu kan ada Google Doc. Itu silahkan mengisi refleksi from the button. Ya. What? So what? No, what? Tanda. Bisa mo? Sudah selesai Pak Taufik. Alhamdulillah. Iki Pak Tanta kok pinter bahasa Inggris ya, sobat. Oh, nggih, Kak Tanta. Halo? Ya. Nggih. Untuk modul ajar atau RPP-nya nggih di-upload nggih atau dikasih di kolom komentar. Soalnya kalau di YouTube itu di video saya nggak bisa bacanya Oh ya. Itu cepet banget soalnya. Oh ya. Kan saya harus koreksi, saya harus koreksi RPP-nya juga toh. Oh itu. Rumah makan. Nggih. Ya. Itu. Jadi dikasihkan ke komen saja nggak apa-apa, di komen. Ayam. Wah, ya. Panjang. Ini gelombang 2 ini soalnya, gelombang 2 ini. Iki nang sama kapan ndak apa ya, Pak? Iya, gelombang 2, Pak. Kepala sekolah Tarungan Nusantara gitu. Untuk ngambilan film berarti. Iya. Ini pindah ruangan. Mbak Cinta lagi gue kepengen-pengen jamet lho.
Pak, aku masih terngiang-ngiang kepala sekolah Taruna Nusantara. Aduh. ruangan aku. Hari ini Kak Sekolah Anes Sekolah Nusantara. Cap. hari ini Kak Anes nggak maca ABK toh? Nggak maca ABK toh Kak Anes? ABK. Sebelum ngumpul siapa wae itu Kak Chandra? Jenengan Pak. Ah, Oh, ya ada beberapa yang belum. Yang pertama itu Kak Agus. Itu pertama kali itu mengumpulkan. Terbaik memang Pak. Terbaik. kumlot deh calonnya. Kumlot calonnya. Calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah Taruna Nusantara. Burung pensiun lo kepalane. Wakane. Waka Kesiswaan Taruna Nusantara. Ini saya ngetek nih Pak Tanta. Iya. Iki mau apa ndolek Pak Tantang ngetik deh. Aku nek copy paste Pak Tanta ngetik. Iki nunggu kabeh berarti. Nunggu Pak Tanta ngetik. Nunggu Pak Tantang kabeh. Yo nunggu komen diwacake. Ini ada yang sudah saya menulisnya. Ini Mbak Tanta sampai Suwet. Mas Alfian. Loh sing ngejek kok aku dhewe iki berarti liyane ra ngejek iki. Ini Ayo, Kak pokoknya Alfian dikasih, sudah. ditunggu. Nanti dibacakan satu persatu nanti. Kakak-kakak nanti menyampaikan satu persatu.
Oke, kakak-kakak, kita mulai dari yang sudah mengisi terlebih dahulu, nggih, untuk membacakan refleksi kakak-kakak setelah kemarin kakak-kakak melakukan aksi nyata gitu, nggih, membuat aksi nyatanya. Kak Tanta terlebih dahulu sudah penuh sepertinya gitu untuk isian refleksinya. Monggo Kak Tanta, silahkan. Bahan menjawab untuk what ya. Untuk what, belajar memahami tentang kebijaksanaan perangkat ajar yang dapat digunakan dan dikembangkan, belajar untuk memahami fungsi dan pengembangan modul ajar yang merupakan langkah penting dalam merancang pembelajaran yang efektif. Dengan memahami kebijaksanaan ini, guru dapat lebih mudah menyesuaikan perangkat ajar dengan kebutuhan siswa atau murid. Yang kedua, so what? Dalam konteks ini, guru telah merancang alur tujuan pembelajaran yang logis dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan mempertimbangkan laju perkembangan dan hasil asesmen awal, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran agar lebih relevan dan efektif. Guru juga telah menggunakan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi tentang capaian tujuan pembelajaran. Dengan cara ini mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang dikuasai oleh siswa dan bukti yang mendukung pencapaian. Untuk yang ketiga, kemarin saya videonya yaitu permainan bola basket, yaitu yang ketiga, no what, yaitu momen penting untuk mengevaluasi tindakan pengajaran yang telah dilakukan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang atau di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tanta telah melakukan refleksi tentang aksi nyata yang kemarin sudah dilakukan. Kak Tanta, ada tidak perubahan atau apa yang menjadi apa ya, perubahan dari video yang dulu waktu di sebelum tatap muka dengan yang aksi nyata ini, adakah apa ya, mungkin keefektifannya atau apa ke peserta didiknya itu bagaimana Kak Tanta? Mungkin bisa disampaikan. Untuk membuat video perubahannya yaitu jamnya lebih, kalau yang kemarin 30 menit, kalau yang sekarang hampir 48 menit atau apa ya, tuh yang saya lihat 48 menit. Karena lebih banyak di kegiatan intinya, sehingga lebih banyak di kegiatan siswanya, kegiatan intinya. Itu aja tempat saya. Oh, okay. Jadi sudah ekstensinya, ya, kemudian penerapannya ya, itu sudah lebih banyak gitu daripada video yang kemarin gitu, lebih banyak tentang ya, terima kasih Kak Tanta. Ya. Monggo yang berikut. Ya. Iya, ke siswanya. Okay. Itu juga saya lihat di video Kak Tanta itu di akhir itu juga sudah menanyakan ke siswanya tentang testimoninya gitu, tentang bagaimana perasaannya saat pembelajaran gitu. Sepertinya di akhir video itu sudah ada Kak Tanta? Sudah ada, ya. Iya, di akhir itu testimoni ya. Ya, terima kasih Kak Tanta. Kemudian yang sudah Kak Alfian, sepertinya sudah Kak Alfian. Oke, baik, terima kasih. Maaf ya kalau mungkin ada suara ketuk-ketuk, saya agak gerambe. Saya bacakan. Kami istirahat dulu. Oke, dari saya untuk refleksi pembelajaran yang kemarin saya itu dari what-nya. Setelah mempelajari modul terutama ketika tatap muka ya, di pembelajaran tatap muka 2.1 sampai 2.5 itu saya sudah belajar dan juga mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, dimulai dari mempertimbangkan gaya mengajarnya, kemudian mempertimbangkan tujuan akhirnya itu seperti apa, dan juga tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran serta asesmen yang akan dilakukan. Kemudian
saya juga mempertimbangkan proses pembelajaran supaya bisa memfasilitasi siswa dan membuat siswa itu merasa senang. Dan dari contoh video yang kemarin saya ambil itu tentang modifikasi permainan bola tangan untuk fase C. Dan di sana pada intinya saya mengajarkan tentang gerak dasar yang menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian di sini yang SWOT-nya pada poin intinya proses pembelajaran dengan permainan modifikasi bola tangan ini yaitu permainan invasi, di mana siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan teman, mencapai tujuan dari permainan ini, yaitu pada akhirnya nanti kita skor. Ya, kalau permainan invasi itu. Kemudian dari permainan ini, siswa akan lebih antusias dan termotivasi, sehingga materi gerak pun akan tersampaikan. Dengan belajar bagaimana cara melempar bola dengan baik, kemudian belajar mengarahkan bola ke gawang dengan baik untuk mencapai kemenangan dan juga gamenya. Di sisi lain juga dari permainan ini dibutuhkan untuk komunikasi dan juga kerjasama antar tim agar permainan bisa berjalan dengan baik dan apa yang ingin dicapai dari sebuah permainan itu bisa dicapai seperti kemenangannya seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada sportivitas dan juga saling mendukung satu sama lain, mungkin antar temennya ya. Untuk sobat mungkin seperti itu. Kemudian untuk lowot, hal apa yang akan kedepannya saya lakukan untuk pembelajaran pada diri saya, yaitu melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar yang kemarin 4 konsep dasar itu yang sudah dipelajari ya semoga bisa seperti konsep tubuhnya, konsep usaha, konsep ruang dan konsep keterhubungan melalui permainan. Kalau di sini di dalam video pembelajaran saya itu permainan bola tangan, dan nanti mungkin untuk kedepannya di permainan-permainan yang lain. Mungkin seperti itu Kak Chandra dari pemaparan hasil refleksi dari video pembelajaran yang sudah saya buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfian. Pada saat di akhir pembelajaran ya kan, karena saya belum melihat videonya karena belum saya koreksi ya. Adakah Kakak menanyakan gitu testimoni dari siswa sendiri, bagaimana perasaan dari siswa itu saat atau setelah melakukan pembelajaran itu? Apakah senang, menyenangkan atau bagaimana? Apakah sudah ada testimoni dari siswanya sendiri? Seperti itu Kak? Ya. Ada dari video pembelajaran itu nanti di bagian akhir ya, itu saya menanyakan setelah melaksanakan webinar itu saya bertanya kepada siswa setelah pembelajaran dari permainan ini apa yang kalian rasakan. Jawaban dari mereka itu ya senang, kemudian apa ya kemarin pada intinya menyenangkan seperti itu sih, tapi ada testimoni. Ya, terima kasih. Berarti dari video yang dulu Kakak upload di sebelum tatap muka sudah ada progres nggih, sudah ada apa nggih? Peningkatan gitu nggih, karena untuk yang aksi nyata ini sudah sesuai dengan pembelajaran efektif itu seperti apa gitu nggih. Terus untuk masalah yang asesmen otentik, apakah di dalam modul ajar yang Kakak buat itu apakah sudahkah Kakak menyertakan tentang asesmen otentiknya? Gitu, asesmen otentik tentang pembelajaran yang sudah Kakak buat. Ya, untuk asesmen otentiknya terutama untuk gerak pada permainan bola tangan seperti
gerak dasarnya kemarin sudah saya masukkan seperti bagaimana caranya melakukan lemparan, menangkap, dribbling, dan juga cara mencetak skor atau melempar bola ke arah gawang. Itu sudah saya masukkan ke situ untuk lebih tepatnya yang dinilai itu dari gerak dari praktek siswanya itu. Oke, terima kasih Kak Alfian atas refleksinya yang sudah secara runtut, secara lengkap disampaikan oleh Kak Alfian. Berikutnya, saya ingin dengar dari Kak Agus ini. Kak Agus itu sebelum Dudet sudah mengumpulkan gitu, jadi saya sudah sedikit melihat, sudah saya koreksi bagaimana Kak Agus dalam pembuatan aksi nyatanya. Monggo Kak Agus bisa disampaikan untuk refleksinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan kemarin saya untuk permainan itu bola basket dribble itu ya. Yang pertama pertanyaannya tadi melakukan refleksi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan dengan menggunakan framework Burton. Yang pertama adalah WOT ya. Untuk menggali informasi yang mengabarkan tindakan pengajaran yang dilakukan oleh peserta sebelumnya. Pada dasarnya pada awal pembelajaran saya melakukan proses pembelajaran, mengumpulkan siswa, kemudian membuka salam, memberikan informasi apa yang akan diajarkan, khususnya ditujukan kepada pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu tentang permainan basket, khususnya mendribble. Pada dasarnya anak-anak sebelumnya di modul yang pertama dulu ya, itu anak-anak masih belum paham apa gerakan mendribble itu. Kemudian setelah kegiatan berikutnya, karena yang pertama dulu waktunya adalah 30 menit. Kemudian yang kedua ini pembelajaran di video itu hampir 50 menit lebih sedikit. Terkait itu atau aktivitas anak-anak selalu berinteraksi dengan teman itu kegiatan yang menyenangkan, terutama khususnya kegiatan yang mendribble ini, yang dribble bola ini khususnya, itu yang buat ya. Kemudian apa yang dilakukan peserta sebelumnya, kita dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kuncinya menggali informasi, tindakan pengajaran, beserta modul pembelajaran. Untuk konteks WOT ini merujuk pada dasar tentang apa yang terjadi. Mengkaitkan berarti menghubungkan atau mencari hubungan antara satu hal yang satu dengan hal yang lain. Kemudian tindakan yang kedua atau so what. Ini menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil tindakan. Misalnya anak ada tindakan yang kurang benar. Nah, kita membenarkan atau teman lain bisa membenarkan gerakan yang kira-kira dilihat dari temannya itu kurang benar. Itu anak-anak yang lain yang sudah bisa membenarkan anak tersebut. Tahap kedua ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang dilakukan secara beruntun. Kemudian so what ini adalah muncul kunci dalam tahap ini, so what. Kemudian ada pernyataan yang mendorong kita untuk berpikir lebih tentang implementasi dari data informasi yang kita kumpulkan. Yang artinya kita harus memberi alasan-alasan logis keputusan yang kita ambil, apakah anak-anak sudah paham atau belum. Kemudian yang berikutnya yang
Yang terakhir Pati so what? Benar Mbak Chandra, so what ya? Iya, so Ya, ya. know what, so what, know So what. what ya. Kita sebagai guru pada tahap akhir kita menganalisis pembelajaran, kemudian mungkin ada tambahan informasi yang melibatkan misalnya gerakannya sudah apa benar apa belum. Kemudian memberikan informasi kepada siswa bahwa bagaimanakah setelah kalian melakukan gerakan dribbling ini, apa sudah bisa, apa belum, apa menyenangkan, apa tidak. Nah, itu kita di akhir kita memberikan informasi kepada siswa. Dan pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir tentang tindakan konkret yang dilakukan setelah proses evaluasi. Kira-kira itu Mbak Kak Chandra, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Agus. Dalam prosesnya, dalam proses aksi nyata pembelajaran itu, adakah Kak Agus tadi ya sudah disampaikan Kak Agus bahwa ada koreksi gitu nggih, ada koreksi, ada penghalusan gitu. Ada penghalusan baik dari guru ke siswa secara pribadi maupun dari guru ke siswa secara umum itu juga sudah dilakukan. Kemudian dari koreksi dari antar siswa itu juga sudah dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kan tentang penghalusan gitu. Mati. Oh. Adakah apa nih namanya kayak motivasi atau positif atau apa pernyataan positif ke anak-anak gitu seperti kayak pujian, kemudian kayak penghargaan, oh sudah bagus, itu apakah juga sudah kakak lakukan gitu dalam pembelajaran aksi nyata ini Kak Agus? Ya, ya. Di akhir pembelajaran atau evaluasi itu saya memberikan istilahnya penghargaan lah kepada siswa yang bisa melakukan atau bila belum bisa melakukan seperti oh sudah bagus gerakannya, oh masih kurang sedikit lagi ya. Nah seperti itulah kira-kira memberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Terima kasih Kak Agus. Jadi ya setelah saya lihat juga ada perbedaan lah dari video yang pertama dengan video yang kedua karena itu tadi waktunya juga lebih panjang, jadi otomatis untuk penerapan geraknya juga lebih banyak gitu ya Kak Agus, penerapan geraknya juga lebih banyak. Kemudian umpan balik siswa juga terdapat di situ gitu nggih. Testimoni siswa juga mungkin di testimoninya mungkin yang belum terlihat karena kan di akhir itu refleksi dan umpan balik gitu nggih. Testimoni siswa per siswa atau pendapat siswa itu mungkin belum terlihat, tapi tidak apa-apa, secara umum sudah aksi nyata yang sudah ditampilkan sudah sesuai dengan pembelajaran efektif yang kemarin kita sudah pelajari bersama-sama gitu nggih. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya mungkin ini Kak Miko sudah bisa berpendapat Kak Miko untuk refleksinya. Kak Jatmika. Kak Miko mungkin bisa merefleksikan atau masih rapat sama Kak Anes ini? Sepertinya masih rapat nih Kak Miko, sudah belum ya? Oke, mungkin Kak Sinta. Nih, Kak Sinta sudah mengisi. Kak Sinta. Silakan Kak Sinta. Cek. Halo Kak Sinta. Halo.
Masuk, Kak. Ya, Kak Sinta silakan. Masuk. Maaf ya, agak berisik seperti Kak Alfian tadi, baru ada drum band soalnya. Iya. Jadi refleksi aksi nyata 3W dari aksi nyata saya kemarin. Saya mulai dari what dulu ya, Kak Chandra. Saya mulai dari identifikasi tujuan pengajaran bahwa peserta didik melihat dan memahami aktivitas pengajaran atau metode yang mereka tetapkan, dengan pengajaran, kemudian penggunaan media, strategi, penilaian, dan strategi. Kalau contohnya dalam saya menerapkan pada model saya menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi manipulatif, atau saya menggunakan lempar tangkap bola untuk mengasah keterampilan gerak manipulatif. Kemudian saya juga menggunakan media dukung untuk pembelajaran tersebut. Saya menggunakan media gambar untuk menunjukkan gerak lempar tangkap bola untuk materi gerak manipulatif. Kemudian di pengajaran yang saya terapkan, saya membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan latihan lempar tangkap bola secara bertahap, dan hasil yang dicapai, apa yang berhasil dari tindakan pembelajaran saya tersebut, termasuk respon peserta didik atau mencapai keterampilan yang terlibat. Misalnya dalam pembelajaran saya, hasil yang dicapai bahwa dengan model pembelajaran kooperatif, siswa saya menjadi lebih antusias dan saling mendukung selama melaksanakan pembelajaran. Kemudian so what? Lalu apa dalam tahapan ini? Bahwa tahapan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dan manfaat dari setiap keputusan pengajaran yang diambil, serta melihat hubungan antara teori yang dipelajari dengan penerapan di dalam kelas. Hal ini memungkinkan peserta didik memulai aktivitas atau tindakan mereka secara kritis dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Alasan saya memilih strategi atau pendekatan pembelajaran ini, bahwa secara logis mengapa strategi atau model tertentu ini saya pilih, model ini saya pilih dalam pembelajaran, tentu saja kaitannya dengan tujuan pembelajaran atau karakteristik siswa. Contohnya, saya memilih strategi ability grouping karena saya ingin memastikan bahwa setiap siswa menerima tantangan sesuai dengan kemampuan mereka. Ini membantu menjaga motivasi siswa. Mungkin mereka merasa kesulitan jika ditempatkan dalam suatu kelompok yang besar. Kemudian manfaat yang dirasakan dalam proses pembelajaran ini. Dengan menggunakan model drill atau praktis, siswa menjadi lebih percaya diri karena mereka menguasai teknik dasar gerak manipulatif sebelum ke simulasi. Hubungannya dengan teori atau konsep dalam modul 2.1 sampai 2.5 yaitu kaitannya dengan pengajaran, dengan konsep atau teori yang dipelajari dalam modul untuk memperkuat alasan memilih strategi. Misalnya berdasarkan teori pembelajaran kooperatif dalam modul 2.3, saya menerapkan kerja kelompok agar siswa saling belajar dan memahami pentingnya lempar tangkap bola melalui pembelajaran kelompok. Kemudian now what? Sekarang apa? Pada tahapan sekarang apa ini, saya menerapkan evaluasi kekuatan dan kelemahan tindakan pengajaran. Jadi sekarang apa? Sekarang adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan dalam tindakan pengajaran saya. Dalam evaluasi ini saya meninjau kembali apa yang berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diingatkan dalam pembelajaran. Contohnya misalnya bahwa penggunaan strategi
efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kerjasama. Namun, saya perlu memberi lebih banyak waktu lagi bagi siswa yang kesulitan dengan semangat melambung misalnya. Kemudian rencana penerapan strategi yang lebih efektif berdasarkan refleksi, saya memikirkan tentang strategi baru atau menyesuaikan yang dapat memperbaiki pembelajaran di masa mendatangnya. Saya akan menambahkan sesi peer teaching di mana siswa yang lebih mahir membantu siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk berkembang bersama. Kemudian menentukan fokus baru dalam pengajaran. Sesuai fokus pengajaran untuk meningkatkan capaian tujuan pembelajaran baik dari aspek keterampilan maupun kerjasama siswa. Misalnya pada fokus pengajaran ke depan akan lebih ditekankan pada pengembangan koordinasi tim dalam manipulatif. Hal ini penting untuk keberhasilan keseluruhan. Kemudian selanjutnya saya juga akan lebih mengedepankan 4 konsep pendidikan, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Mungkin itu saja Kak Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sinta atas paparannya, atas refleksinya, jelas sekali. Sekarang yang mau saya tanyakan, bila dikaitkan dengan asesmen otentik, apakah dalam pembelajaran itu anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari? Jadi penerapan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan contohnya kemarin untuk autentik kan, misalkan dalam teknik sepak bola, ya mereka benar-benar bermain sepak bola, kemudian bagaimana mereka menempatkan dari posisi bagiannya mereka masing-masing sesuai dengan bagiannya mereka masing-masing. Nah, bila dikaitkan dengan asesmen otentik yang sudah Kakak buat dalam modul ajar, apakah itu sudah terlihat di dalam proses pembelajarannya, Kak? Monggo silakan. Ya. Sebagian besar sudah. Jadi, sebelumnya saya anak-anak kegiatan itu sudah melakukan dalam manipulasi dan kehidupan sehari-hari seperti itu mereka punya permainan kumpul dengan kalau dulu itu sepong gitu ya, mereka punya permainan yang sepak lempar sandal itu tidak tapi dengan bola. Kemudian saya bercerita bahwa lempar enggak di rumah nenek saya gitu, sehingga mangganya bisa jatuh kemudian seperti itu. Terima kasih Kak Sinta sudah di refleksi yang luar biasa dari segi what, so what, no what sudah terlihat berarti dalam proses aksi nyatanya. Ini tentu saja ada perbedaan ada peningkatan dari video yang dulu dengan yang sekarang gitu Jadi intinya adalah setelah kita mempelajari modul 2.1 sampai 2.5, inilah aksi nyata yang kita buat. Inilah aksinya kita buat di mana kita memperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan gitu Dari kita belum mendapatkan modul 2.1 sampai 2.5, belum mendapatkan tentang bagaimana pembelajaran efektif, bagaimana analisis pembelajaran efektif. Nah, setelah kemarin kita sudah ditatap muka, itu kita di aksi nyata ini kita perbaiki video yang sudah kita buat di lalu gitu di modul 2.1. Terima kasih Kak Sinta atas refleksinya. Berikutnya mungkin Kak Buya. Kak Buya? Halo Kak Buya, silahkan. Kak Buya Hamdani? Ada nggak ya? Ada ya ini sepertinya Kak Buya ya.
Monggo Kak Buya silahkan. Ada tidak? Ada Kak Buya. Monggo silakan Kak Buya. Mana suaranya? Adakah Kak Buya? Oh, Kak Anes. Siap. Ini Kak Buya saya panggil-panggil nggak ada ya Kak Anes yang Ya, sudah siap. open mic. Iya. Silakan Kak Anes. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi menyampaikan refleksi dari aksi nyata yang telah dilakukan terhadap pembelajaran yang kita lakukan ya Kak ya. Iya, dari aksi nyata yang sudah Kakak buat kemarin. Ya, tadi aksi nyata baru saya buat hari ini dan sudah saya kirim Kak. Karena saya seperti yang sudah saya sampaikan 1 minggu kemarin SMSR P5, sedangkan hari Senin saya nggak ngajar, saya baru ngajar dan sudah saya kirim tugasnya. Pertama, saya materinya sama, masih basket, tapi pola pengajaran saya sangat beda. Kalau dilihat sangat beda, yang mana untuk awal pembelajaran masih sama, jadi menyampaikan persepsi, presensi, doa, dan materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu, saya langsung pemanasannya dengan permainan. Tidak perlu pemanasan statis atau dinamis, saya tidak melakukan stretching, tapi saya langsung pemanasan yang menyerupai dengan materi yang akan saya ajarkan. Anak langsung saya bagi, rencananya saya membawa 6 bola, itu rencananya putra 3 kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa putra, putri rencananya mau saya buat 3 kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi ternyata jumlah putri, setelah saya bariskan ada 1 siswa putri hanya jumlahnya 3. Maka kalau jumlahnya sedikit mereka akan terlalu capek dan kurang mengasihkan. Maka yang 3 tadi saya bagi yang 2 di kelompok A, yang 1 menjadi kelompok B sesuai dengan kemampuannya. Pertama dengan permainan kucing-kucingan, lempar tangkap, saya kembangkan. Setelah anak-anak saya rasa suhunya meningkat, anak sudah siap untuk materi inti, lalu masih dengan kelompok yang sama, masih dengan kelompok seperti pada saat pemanasan, maka mereka saya latih ajar, yaitu pertama chest pass. Chest pass sebelumnya saya amati, chest pass passing dada ya, basket. Saya amati siapa yang paling menguasai, maka yang paling menguasai tadi saya posisikan di tengah. Dia paling banyak dominan, karena dia melempar ke semua siswa dan mengevaluasi. Saya minta mengevaluasi atau memberi informasi gerakan atau teknik yang benar. Oh, kamu kurang ini. Misalnya kaki kuda-kudanya hanya berdiri biasa, kurang, ya saya minta untuk menyampaikan. Nah, jadi dari teman ke teman, saya yang ngatur aja terkait dengan teknis pelaksanaan. Anak gerak sendiri, kurang lebar lebarannya atau lingkarannya biar bisa terlalu jauh. Saya yang melaksanakan seperti itu. Nanti ganti. Setelah itu mungkin yang tengah itu capek, ya karena berkali-kali terlalu sering, sedangkan yang lain enggak, selang-seling. Selanjutnya setelah ada pemberian informasi, selang-seling berganti. Misalnya pada saat chest pass tadi orang yang menguasai si A, pada bounce pass bola pantul, nanti ganti orang. Dan selanjutnya. Nah, ini anak saya biarkan karena ini materi kedua. Karena materi pertama kemarin yang kita videokan kan juga basket. Saya anggap karena di materi sebelumnya kan saya sudah memberikan referensi materi apa yang akan kalian baca melalui sumber internet, apa yang harus kalian buka, kalian lihat, dan buku apa yang harus kalian buka. Jadi mereka saya anggap sudah punya gambaran. Yang biarkan, tapi tetap aja masih ada gerakan-gerakan yang salah. Nah, itu gerakan-gerakan yang salah itu kalau siswa teman lain tidak meluruskan, ya tanggung jawab guru sebagai fasilitator untuk meluruskan. Nak, bukan gitu, nak. Gitu. Misalnya ada iseng nendang bola, itu bagian dari iseng. Nah, itu ya diajari. Mereka cara nanti pada saat bermain, karena ada saat sesi bermain juga. Sesi bermain tekniknya salah, ya tidak kita diamkan. Kita luruskan. Nah, itu setelah materi saya berikan,
Semuanya main dan kita tutup. Saya bariskan, saya ice breaking, saya anak-anak saling santai sebenarnya karena saya pendidikannya itu di semester santai tapi tepat sasaran. Kalau terlalu formal anak bosen. Ya ini anggap aja bermain-main, pijit-pijitan, melatih kebersamaan, melatih apa ya, menghargai teman, saya betul-betulan sambil saya menyampaikan. Saya menyampaikan apa yang kalian rasa, nak, apa rasanya? Oh, Pak, pertama pijat enak ini Pak, pijat enak ya. Nanti kamu gantian pijatnya. Kalau enak, berarti nanti kamu saat memijati enak. Nah, yang kamu laksanakan tadi pada saat main bagaimana? Capek Pak, senang Pak. Ada saya sesek jantungnya. Nah, jadinya ada yang anak yang tadi ada yang anak yang punya bawaan penyakit paru, cerita. Ini bagi dia hanya sebut aja berat. Nah, cerita. Nah, saya nggak bisa Pak, begini dan lain sebagainya. Itu bagian dari refleksi. Lalu sambil santai, mereka bisa berkeliling ya, nanti berkeliling. Kalau Google Drive-nya sudah saya kirim tadi, karena durasinya 44 menit, 16 GB, jadinya banyak panjang. Lalu setelah selesai bersantai, saya berikan informasi. Anak tadi kan saya suruh tanya apa yang menjadi hambatan, apa permasalahan yang terjadi. Anak jawab misalnya tidak bisa latihan karena latihan basket itu butuh ruang, butuh ring, butuh tempat yang mana dasar lantainya itu tidak dari tanah, beda dengan sepak bola atau olahraga yang lain. Jadi dia terkendala kalau latihan di luar dia tidak bisa. Kalau di rumah dia tidak punya bola atau kalau ada bola ya kena nikocos, nah ini orang tuanya. Jadi itu bagian-bagian kendalanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ada yang rumahnya jauh, yang nggak apa-apa. Jadi bisanya latihan basket hanya di sekolah dan saat-saat tertentu saja. Itu bagian dari komunikasi tadi yang disampaikan anak. Oh ya nggak apa-apa ya, karena memang keterbatasan butuh ruang. Kalau mungkin sepak bola bisa di lapangan atau di jalan. Kalau basket kan tidak, jalannya gerunjal-gerunjal. Mereka targetnya dari permainan basket itu kan memasukkan bola ke ring. Ring mayoritas tidak punya, selain yang ada di sekolah aja tidak banyak sekolah punya latihan basket, punya ring, lapangan basket. Banyak siswa-siswa saya yang sebelumnya di SMP itu tidak pernah diajarkan basket karena tidak keterbatasan sarplasnya, sehingga tadi tidak tahu. Kan tadi tak diamkan dulu waktu bermain, tidak sebentar saprit. Kalau sebentar saprit, mereka bosan. Apa iki, biarkan mereka enjoy. Karena itu beraktivitas jasmani. Target kita tidak hanya sekedar siswa bisa bermain basket, tapi juga kebugaran jasmani. Bagi siswa yang tidak tahu, belum pernah pelajaran, karena ini kan tadi kan kelas 10 kelas 10 yang siswa yang sebelumnya rumahnya ada yang di Gunung Kidul nggak punya lapangan, nggak mungkin dia tahu, ya biarkan aja. Dia plusnya apa? Kebugar. Nah, targetnya gitu. Nah, nanti di CCP yang bagus ya kasih penguatan verbal, bagus. Ya, seperti ini bagus. Yang kurang ya udah, kalau penggunaan bola tidak tepat, bola sepak tadi ada, bola basket ada yang nendang, ya itu dikasih wejangan-wejangan. Itu Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anes atas refleksinya. Sepertinya pembelajarannya menyenangkan gitu, guys. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan apa yang anak-anak rasakan gitu. Berarti sudah sesuai dengan pembelajaran efektif. Jadi anak tidak terlalu lama menunggu, ya, karena dengan permainan yang mengasihkan itu anak akan semuanya aktif itu ya Kak Anes ya, akan semuanya aktif, tidak lama menunggu. Kan kadang ada toh yang lain sibuk bermain, kadang anak-anak yang malas atau tidak tertarik dengan pembelajaran itu, ada kalanya dia hanya menunggu, hanya duduk-duduk gitu. Tapi dengan pembelajaran yang efektif, permainan, pendekatan permainan itu, anak-anak yang ibaratnya seperti tadi yang Kak Anes bilang, ada kekurangan dalam kesehatannya pun itu juga asik gitu dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi intinya pembelajaran aksi nyata yang sudah Kak Anes tampilkan itu, jadi sudah ada progres gitu ya dari yang awal. Karena kan kalau awal itu kan kita hanya 30 menit dari pembukaan, inti, penutup itu 30 menit, terbatas, kita tidak bisa mengeksplor pembelajaran yang kita berikan gitu. Tapi dengan aksi nyata ini itu tadi bisa meningkatkan minat dari
anak-anak kita sesuai dengan ketertarikan mereka gitu ya. Ada yang tadi katanya Kak Anen di sana mungkin di SMP belum pernah dapat basket, tidak ada lapangan basket, tapi di sini dengan pendekatan permainan belum pernah pegang bola basket aja sudah bisa tertarik gitu nggih Kak Anes nggih. Betul, iya. Nggih. Kalau dikaitkan gini Kak Anes, kalau dikaitkan dengan pembelajaran otentik yang di modul 2.6 kemarin itu yang sudah Kak Anes susun gitu. Seperti apa aplikasinya gitu, aplikasi dari pembelajaran otentiknya di pembelajaran aksi nyata yang sudah Kak Anes buat. Ya. Siswa bisa saya beri kebebasan, jadi siswa bisa mengembangkan apa yang dirasa. Kalau kemarin yang materi sebelumnya kan saya tuntun, depan kamu gini-gini. Nah, untuk hari ini saya beri berkelompok-kelompok, saya beri kebebasan berekspresi. Jadi anak bisa mengungkapkan atau melakukan hal apa yang dia rasakan saja. Apa yang aku pengen gini, entah salah entah benar. Nanti biarkan mereka melakukan ekspresi bereksplorasi sesuai dengan apa yang ada di pikiran, sesuai dengan pemahamannya. Saya tidak akan menyalahkan. Bisa jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, dia belum tahu apa-apa. Karena di akhir pertemuan ternyata memang benar dia belum pernah merasakan permainan basket. Jadi biarkan aja bereksplorasi. Dia sumbernya hanya lihat dari YouTube atau dari membaca buku seperti yang saya sampaikan. Iya, karena materi sebelumnya kan saya sampaikan, lihatlah nih YouTube ini, nah buku ini. Jadi apa yang dia lihat, saya anggap dia sudah melihat, saya anggap dia sudah melaksanakan perintah saya. Eksplorlah dengan lakukan sekarang dipraktekkan. Nah, apa yang kamu rasa, kembangkan, suka-suka. Nanti ada materi juga bebas. Materi bebas itu mau syuting, mau apa, silahkan. Nah, itu mengembangkan kreativitas atau kemampuan dari si anak itu. Nanti kalau salah ya tadi belum apa yang dilakukan salah ya kita luruskan, tapi biarkan mereka mengeksplor. Kita tidak dulang itu memberikan mentah-mentah, tapi biarkan mereka melihat kalau salah ya diluruskan karena tanggung jawab sebagai guru. Jadi mereka biarkan melakukan apa yang dia pengen rasakan. Kalau salah ya diluruskan. Mereka akan tahu namanya anak. Nanti kenapa kok misalnya lemparnya dengan cara ini tenaganya kok tidak banter. Kita kasih pemetik. Kenapa kok kamu tidak kuat? Kenapa kok tidak kuat? Lemparanmu tidak bisa jauh. Nah, bisa jadi saya nyimpulkan tanganmu yang lemah atau bisa jadi teknikmu yang salah. Soalnya coba dievaluasi ya, mikir sendiri biar. Nah, saya gitu. Saya menjadi mana? Gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Anes atas refleksinya. Ya, jadi kakak-kakak ini tadi ya ada beberapa yang sudah menyampaikan refleksinya sangat luar biasa sekali. Penerapan dari modul 2.1 sampai 2.5 itu ternyata kakak-kakak sudah menerapkannya ke dalam aksi nyata ini. Gitu nggih. Nah, mungkin untuk yang lain karena waktu kita hanya sampai 2.30 nggih. Untuk yang lain mungkin nantinya direfleksi bisa kakak buat di tugas nggih, karena untuk aksi nyata ini selain modul dan selain RPP atau modul ajar dan video, nantinya kakak juga akan mengumpulkan refleksi dengan 3W ini tadi, ya. Jadi untuk refleksi kita hari ini bisa menjadi bisa menjadi acuan lah nanti kakak-kakak bisa mengerjakan tugasnya. Gitu ya Kakak. Ada lagi mungkin yang bisa, mau kakak-kakak sampaikan atau ada kesulitan, ada pertanyaan mungkin? Adakah? Oke, bila tidak ada, ini untuk besok kan kita asinkronus ya Kakak. Besok kita asinkronus untuk modul 3. Modul 3 itu tentang komunitas belajar sekolah. Komunitas belajar kombel gitu ya, komunitas belajar di sekolah. Jadi di modul 3 itu kita akan mempelajari tentang komunitas belajar sekolah. Silahkan kakak-kakak bisa membuka di LMS, karena nanti sebelum kakak-kakak tatap maya di hari Kamis
itu kakak-kakak akan memetakan terlebih dahulu. Jadi di LMS itu ada memetakan fase perkembangan sekolah. Nanti ada rubriknya di sana, ada rubriknya. Jadi sekolah kakak itu fase perkembangannya berkembang atau sudah jalan, itu nanti ada rubriknya atau sendiri, nanti kakak bisa dibaca sendiri gitu nggih. Nanti silahkan bisa dianalisis, bisa dipetakan fase perkembangan sekolah dengan asesmen KBS tadi nggih, komunitas berbasis sekolah tadi. Itu sebelum tatap maya di hari Kamis. Jadi diharapkan kakak-kakak sudah mengerjakan untuk asesmen KBS. Nggih, biar nantinya saat di tatap maya kita sudah punya bahan kita untuk berdiskusi gitu. Kemudian yang kedua, nanti tugas yang kedua selain yang tadi ya pemetaan fase perkembangan sekolah, juga rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nanti di sana ada rubriknya, ada petunjuknya. Kakak-kakak silahkan bisa mengerjakan untuk membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek yang terkait dengan PJOK. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum ke tatap maya, karena nanti apa yang sudah kakak-kakak kerjakan itu nanti kita akan diskusikan di tatap maya di hari Kamis gitu. Ada pertanyaan kakak mungkin? Mungkin ada pertanyaan? Hari Kamis jam berapa kak tatap mayanya? Hari Kamis itu karena kita 3 JP kak, kita 3 JP. Kalau jam 12.30 ya, kita mulai jam 12.30. Ini saya ngasih undangan lagi nih pasti. Share. Ya. Itu saya pas hari Kamis dan hari Sabtu. Ya. Hari Kamis tanggal 7 ya. Mana Kak Agus? Iya, saya. Hari Kamis itu tanggal 7. Iya, tanggal 7 ya. Oh iya. Iya, tanggal 7. Ini saya pelaksanaan LDK yang dirapatkan tadi itu hari Kamis. Ya, jadi saya mohon izin lagi, saya tinggal lagi. Iya, nggak apa-apa kak. Ini saya kirim. Seperti ini aja nggak apa-apa. Jadi masuk nanti terus disambi gitu. Misalkan sudah bisa bergabung, nanti bergabung seperti ini kak Anes. Seperti ini ya. Iya. Ya, saya tinggal aja. Saya tinggal. Karena dari setengah 1 sampai jam 4. Iya, karena kita juga 3 JP toh. 3 JP itu dari setengah 1. 3 JP itu berapa ya? Jadi 45 menit kali 3. 135 menit ya. 245 ya? Dari jam 245. Selesai jam 3-an ya. Jam setengah 1 sampai kurang lebih jam 3 kurang ya. Jam 3 lah ya. Molor-molornya jam 3 gitu nggih. Jadi besok kita 3 JP itu nggih. Jadi nanti silahkan setelah ini nanti bagi yang belum mengumpulkan tugas silahkan mengumpulkan tugas. Oh ya Kak Anes, yang 2.6 yang refleksi sudah belum ya Kak Anes ya? Sepertinya 2.6. Kurang 1 Kak Anes. Yang refleksi. Iya tadi belum tak siap. Iya. Saya yang kurang itu mana ya? Betul. 2.6 ya. Nggih. Iya. Nah itu nggih nanti aksi nyata juga mohon untuk bisa dikumpulkan biar, karena untuk aksi nyata ini proses penilaiannya kan banyak rubriknya. Iya, banyak rubriknya gitu ya. Jadi saya harus satu-satu melihat dari modul dan video. Jadi dari modul nanti saya sandingkan dengan videonya sesuai atau tidak. Jadi emang agak lama untuk penilaian aksi nyata ini. Jadi mohon untuk bisa segera dikumpulkan karena nantinya kesusul dengan tugas yang lainnya. Ya, seperti yang di modul 3 itu kan besok kakak-kakak harus itu memetakan fase perkembangan sekolah, kemudian membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Gitu. Sekarang Kak, kalau saya dulu kan mungkin belum ada contoh ini bagaimana toh saya membuat ini. Tapi kalau yang sekarang kan karena PKG sudah berjalan, sudah yang dari saya terus diseminasi yang luar daerah itu sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya. Jadi mungkin kakak-kakak bisa mengakses baik itu di Google, di YouTube, TikTok itu banyak, nanti bisa menjadi referensi Kak.
bisa menjadi referensi untuk kakak-kakak bisa mengerjakan gitu. Nah, gitu ya kakak-kakak. Mungkin kita sampai 2.30 ya kita. Hari ini kita sampai 2.30, ini sudah jam 2.30. Adakah yang mau disampaikan Kak? Mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Kak Agus, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, sudah jelas ya berarti ya. Oke, kakak-kakak, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian karena untuk agenda hari ini kita refleksi nggih, kita refleksi semuanya walaupun tidak bisa semuanya nggih. Karena mungkin yang lain ada kepentingan lain nggih, kepentingan lain tapi saya harapkan tetap masih semangat mengikuti kita sampai nanti tanggal 28 November kita terakhir. Masih ada beberapa yang harus kakak-kakak pelajari dan kakak-kakak kerjakan. Semoga kita bisa sampai selesai, lulus semua, lulus semua. Dan yang penting adalah kebersamaan, kita selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan keluarga baru, keluarga baru mungkin nanti bisa badminton bareng kata Mas Miko tadi, mau badminton bareng gitu. Jadi kita agendakan mungkin badminton bareng kemana, ke SMSR tenis, atau ke tenis yang lapangan SMSR lapangnya tenis. Kalau badmintonnya sudah nggak punya nyewa. Nek tenis Pak Agus itu, kalau saya nggak bisa tenis itu Pak Agus itu yang tenis ya Pak Agus ya. Iya. Habis ini tenis ini. Ya kakak-kakak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo bisa open cam untuk kita foto bersama. Open cam yuk, yang lain yuk. Pak Tanta, Mbak Sinta, Pak Tanta. Open cam jebul kabeh. Tangi turu. Jebule tangi turu. Mbak Sinta, Kak Nasika. Ini Kak Buya ini dari kemarin nggak kelihatan nih. Ya, Kak Buya ini dari kemarin nggak kelihatan, sibuk terus. Kak Miko, Kak Wahyu, Kak Imron, siap ya? Lagi kurang sehat ya Kak, mohon maaf. Wah, lagi kurang sehat ini Kak Buya. Wah, unsum. Oke ya kita. Wah iya betul itu. Oh kayak raketnya Mas. Digoleknya ini Pak Anes. Hah? Iya, itu anu banget ya. Bagus pun siap raketnya. Awali dari lagi nih. Wis ki. Tak siapke. Mas Buya iki kalah terus masuk angin iki. Wah, wis. Mas kudanan wi langsung tepar. Ya kita bersama. Kaya kerupuk kowe. Coba nih. Melempem. Ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Masa siang ditunggu info-infonya. Iya. Selasa siang ditunggu infonya kita badminton. Ya sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat beraktivitas kembali. Ngopi dulu Pak Wahyu. Pak Wahyu, Mas Imron, Mbak Chandra, deadline tugas itu tanggal 7 berarti hari Kamis ya?
date-nya. Wis iya. pemetaan anu kuwi lho, pemetaan berbasis KBS kuwi lho, Pak. Kuwi Oh. karo rancangan project based learning. Oh. Engko wis ana Banyak nganune apa? kok, Pak, wis ana Deskripsi apa kuwi? kerangkane. Ada, sudah ada. Di Oh, iya, iya. LMS sudah ada. Oh iya. Bebas, project based learning-nya bebas. Maksudnya nggak harus podo karo pembelajaran sing aksi nyata, nggak harus, bebas. Nek aku kemarin itu project based learning-nya misalnya olahraga tradisional, ngono kuwi boleh. Terus membuat apa ya? Misalnya membuat FITT gitu boleh. Iya. Membuat produk lah. Misalnya nggawe video itu boleh. Nanti ada petunjuknya kok. Oke, terima kasih. Ya. Ora krungu, suaramu cilik. Izin live ya Kak Chandra. Oh siap, monggo, saya juga mau live, mau jemput. Oke, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam. Bu, mohon Halo. maaf ini saya baru rapat. Saya mau menanyakan sesuatu, mohon maaf tadi. Ya, silakan. Saya sambil. Bu, saya mohon maaf karena belum mengumpulkan tugas. Soalnya karena kemarin terkait saya itu mau menggabungkan aksi nyata saya dengan PPG. Nah, untuk modul ajarnya itu kan sebenarnya sama, tapi yang penting yang dari PKG itu ada penilaian otentiknya nggih? Iya, betul. Oh iya, nggih Bu. Ini video saya sekitar 70 menitan. Soalnya kan barengan dengan PKG, jadi mohon maaf nanti saya mau upload dulu di Drive atau di YouTube, mungkin agak lama. Nanti insya Allah hari ini saya kirim gitu. Ya, di YouTube aja dan orang lain juga denger, orang lain juga bisa lihat. Oh ya, nggih. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ya, siap.